Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai kekuatan pelukan. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu Anda di nomor 021 29032644 atau Twitter @daya_TV dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Meli Puspitasari. Mbak Meli, kita lanjutkan perbincangannya Mbak. Pelukan, itu kan tadi kita sudah sepakat di segmen pertama manfaatnya banyak banget. Kebiasaannya harus diterapkan dari kecil karena sebetulnya kalau dari kecil udah dibiasain harusnya pada saat besarnya nggak sulit untuk menerapkan kebiasaan berpelukan ya Mbak ya. Nah kemudian ada nggak sih Mbak, cuma kan sayangnya banyak orang yang nggak sempat untuk memeluk, apapun itu alasannya. Sebetulnya ada nggak sih Mbak perbedaan yang dirasakan oleh anak yang sering kali dipeluk sama yang enggak? Ya pasti ada ya. Oke. Ya. Gini, kita mau lihat dulu sebenarnya apa sih manfaat pelukan itu ya. Yang pertama, manfaat pelukan orang tua dengan anak adalah akan terjadi jembatan batin, kontak batin yang luar biasa hebatnya. Sehingga mau permasalahan apapun yang terjadi antara anak dengan orang tua itu akan tetap diselesaikan dengan mesra. Jadi tidak sampai ngambek yang berkepanjangan, tidak sampai membuat anak harus melarikan diri kepada hal-hal yang negatif ya. Itu satu. Nah sekarang kalau misalnya ada anak yang kemudian terus disayang, dipeluk oleh orang tuanya, yang jelas dia akan memberikan rasa empati. Dia merasa oh ternyata dipeluk itu enak ya. Oh ternyata saya itu kemudian pasti disayang, saya merasakan kepastian disayang. Sehingga kalau itu terjadi maka anak akan juga mampu untuk memunculkan empati itu pada orang lain. Akan mampu juga mengekspresikan rasa sayang itu kepada sesama. Sehingga ketika ada temennya yang sakit, dia akan mudah mengekspresikan, kamu sakit ya, aku bisa bantu apa nih gitu loh. Apa yang terjadi pada anak-anak yang tidak mendapatkan ini tentu tidak penuh. Tentu pengekspresiannya menjadi lebih sulit. Kemudian juga anak-anak yang kurang mendapatkan pelukan ini akhirnya merasa bahwa ngapain saya capek-capek ngeliatin orang, harus membantu orang, saya sendiri tidak pernah mendapatkan kepastian disayang kok di keluarga. Nah seringkali kan waktu anak lahir itu kan kita sebenarnya menimang-nimang, bersenandung, memeluk, itu sebenarnya kan sudah habitnya untuk memeluk itu sudah ada. Akan tetapi yang muncul ketika anak sudah mulai besar diganti oleh hal-hal yang berbentuk materi, yang diharapkan kalau mama kasih materi ini maka mama itu sayang sama kamu. Sesungguhnya bukan itu. Gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat manfaatnya begitu banyak dengan satu hal yang sangat simpel sekali. Akhirnya mungkin kaitannya bisa lari ke kecerdasan emosi anak yang semakin tajam. Pasti akibat efek dari pelukan gitu ya. Iya, anak-anak yang kemudian merasakan kepastian disayang di rumah, dia akan mudah mengekspresikan diri, dia akan lebih percaya diri. Nah untuk anak-anak yang kemudian sering dipeluk itu kan memberikan energi positif. Apalagi kalau misalnya baru mau sekolah nih, jadi udah mulai bersemangatnya berbeda dan dia bisa mencoba hal-hal baru yang positif ketika sampai di sekolah, dan dia menjadi orang yang juga cukup bisa melindungi teman-temannya dari kenakalan teman-teman yang lain. Bukan menjadi aktor yang membuat teman-temannya menjadi menjauh gitu, tapi dia yang cenderung melindungi. Kasihan ya Ma kalau dia digangguin sama si A, kasihan ya Ma kalau dia aku pengen bantu deh. Akan muncul ekspresi-ekspresi empati seperti itu. Nah Mbak, kadangkala dalam satu keluarga bahwa ketika udah mulai berbicara mengenai interaksi antara orang tua anak, parenting gitu ya, kemudian akhirnya banyak orang yang mungkin masih mengaitkan bahwa itu adalah tugasnya ibu. Jadi akhirnya kalau kita bicara mengenai pelukan ini, banyak kali orang bilang ya udah sering-sering dipeluk sama ibunya. Nah sebetulnya ada beda nggak sih efek pelukan yang diberikan oleh ibu dengan efek pelukan yang diberikan oleh ayah gitu Mbak? Sebenarnya tidak ada bedanya, cuma stereotip kita kan mengatakan begini, kalau urusan pengasuhan itu adalah urusan ibu, urusan anak urusan ibu. Kalau ayah itu cari duit di luar, cari uang di luar, sehingga kalau kekurangan uang mintanya ke ayah, sehingga akan terjadi proses perbedaan peran. Padahal anak itu akan mengatakan kami tidak peduli ayah sama ibu berbagi peran, yang kami butuh adalah kami butuh kekompakan untuk menyayangi kami dengan cinta yang tanpa batas. Itu kan kalau anak maunya begitu. Nah sebenarnya kalau anak dekat dengan ibu, anak sering dipeluk ibu, maka akan terjadi proses mentransfer nilai-nilai empati,
rasa kasih sayang, menyayangi sesama itu seperti ibu menyayangi aku. Tapi kalau anak dekat dengan ayah, sering dipeluk oleh ayah, akan tersamper nilai-nilai dia bisa asertif, dia bisa ekspresif, dia berani untuk melakukan hal-hal yang hal-hal baru yang positif, sehingga dia akan mengatakan nggak ada kok yang aku takuti, aku punya papa kok yang bisa melindungi aku. Sehingga anak menjadi lebih berani, lebih percaya diri. Sementara di sisi lain dia juga bisa menyayangi sesama, dia bisa berempati dengan sesama. Makanya orang tua itu menjadi sebuah kelengkapan untuk membentuk satu individu mulai dari kecil biar tumbuh berkembang tetap menjadi individu yang otentik. Mbak, kalau misalnya pelukan untuk bayi gitu Mbak, sebenarnya bayi itu bereaksi atau merasakan nggak sih Mbak pada saat kita peluk, timang-timang gitu, ada efeknya nggak ketika bayi yang sering ditimang atau misalnya kayak diayun-ayun gitu, dengan yang emang ya jarang ditimang, karena kadang mungkin saya pernah baca, tapi mungkin juga salah kali ya keluarga Indonesia, atau nggak tahu nih salah atau benar, bahwa katanya kalau bayi sering nangis jangan mudah untuk diangkat gitu, sebenarnya gimana Mbak? Atau kebalikannya justru yang tepat? Ya, kalau bayi sebenarnya bereaksi, berinteraksi dengan anak itu kan sudah dimulai ketika di dalam janin ya. Makanya ada anak-anak yang kecil sudah hafal Quran gitu ya. Itu kan sebenarnya prosesnya ketika dia di dalam kandungan ibunya sudah rajin baca Quran seperti itu. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah kalau bayi kemudian dipeluk, pelukan itu lebih pada skin to skin, itu akan menambah imun tubuh. Anak-anak prematur, bayi-bayi yang lahir prematur, kemudian ditaruh di tempat yang penghangatan bayi itu tidak banyak memberikan kemajuan untuk kesehatan. Tapi ketika bayi itu kemudian dipeluk oleh ibunya, skin to skin, kemudian ibunya mengajak bicara, itu terjadi keajaiban yang luar biasa. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap kesehatan bayi tersebut. Tentunya di dalam ruangan yang steril ya, yang di ruang bayi yang sudah disediakan di tempat tersebut. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter @daya_tv, dikasih hashtag ruang keluarga. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami telah menyiapkan rangkaian informasi untuk Anda semua di rumah, tapi sebelumnya satu lagu lagi dari Kak Bosko. Silakan Kak.